Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Baik kawan-kawan sekalian, semoga di bulan Ramadan ini kita semuanya masih dalam kesehatan, keberkahan, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sempurna. Kawan-kawan sekalian, tentu di bulan Ramadan ini banyak sekali masalah-masalah yang kalau kita menjalankan ibadah puasa tentu ada yang mengganjal hati kita ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu membatalkan puasa apa tidak. Salah satunya adalah tetes mata, tetes telinga ketika telinganya sakit, atau memakai obat di hidung, tetes hidung bisa jadi. Atau yang baru-baru kemarin adalah vaksin yang ramai ketika dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Maka sebelum kita menjawab lebih jauh, kita bahas dulu dari ujungnya sehingga nanti kita akan menemukan kesimpulannya. Sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah wusulul ain ilal jauf mangfat al maftuh, yaitu memasukkan sesuatu ain kepada lubang yang terbuka, yang lubang itu kalau kita runtut nanti akan sampai kepada perut. Itu yang membatalkan puasa. Saya ulangi lagi, manfat al-maftuh, yaitu lubang yang terbuka. Bisa kita lihat kalau lubang yang terbuka berarti ada mulut dimasuki sesuatu, secara otomatis batal. Hidung, terus telinga. Pokoknya lubang yang terbuka dalam tubuh kita itu hukumnya bisa membatalkan puasa jika dimasuki sesuatu. Nah, sekarang tetes mata. Tetes mata ini para ulama menggolongkan bukan dimasukkan ke manfaat al-maftuh, bukan lubang yang terbuka. Secara otomatis ketika ada orang memakai tetes mata di bulan Ramadan karena bukan termasuk lubang yang terbuka, maka hukumnya orang yang memakai tetes mata di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, walaupun di situ terasa pahit ketika dia memakainya di tenggorokan. Hukumnya tidak membatalkan puasa. Nah, sama halnya juga ketika orang melakukan vaksin di bulan Ramadan. Ini juga kemarin sudah dijawab di MUI bahwasanya orang yang memakai vaksin di bulan Ramadan hukumnya juga tidak batal puasanya. Sebab apa? Sebab vaksin tidak dimasukkan melalui lubang, tetapi vaksin disuntikkan melalui otot. Nah, sementara ketika dimasukkan melalui otot, para ulama mengatakan tidak batal puasanya. Kalau memang terjadi perkhilafan, ya betul. Itu perkhilafannya terjadi ketika yang dimasukkan itu berupa suplemen, vitamin apa tidak. Sebagian ulama mengatakan kalau suplemen hukumnya batal, kalau obat-obatan hukumnya tidak batal. Nah, kalau melihat dari sini, maka vaksin secara otomatis hukumnya tidak membatalkan puasa, karena yang dimasukkan ke dalam tubuh ini bukan suplemen, tetapi adalah obat. Nah, kalau begitu dapat kita jawab dua masalah ini, yaitu tetes mata dan vaksin hukumnya tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang bagaimana ketika ada orang yang sakit telinga? Kalau dia tidak pakai tetes telinga, otomatis sakitnya akan tambah parah, atau sakitnya tidak akan berhenti. Maka ini tentu adalah kondisi darurat. Nah, ternyata dalam kitab ini yang saya baca ini, yaitu kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Sayyid Abdurrahman, dikatakan faidatun ubtuliya biwaj'in fi udunihi, ketika ada seseorang itu dikasih ujian sakit di telinganya, la yahtamilu ma'ahus sukun, dan dia tidak mampu menahan rasa sakit itu, illa biwat idawain yusta'malu fi duhnin au kutnin. Dia harus menggunakan obat-obatan yang dicampur dengan minyak ataupun diletakkan di kapas. Nah, begitu ya. Dan ketika dia sudah menggunakan itu, watahaqqaqat takhfif au zawalul alam bihi. Dan ketika dia sudah menggunakan itu, maka akan ringan ini penyakit atau bahkan hilang penyakit itu. Nah, karena sakitnya parah tadi.
Lah, diketahuinya dari mana? Bi an arafa min nafsihi au akhbarahu tabibun. Itu karena kebiasaannya. Saya biasa kalau pakai obat ini ketika sakit telinga atau sakit hidung, maka akan sembuh. Atau kata dokter, Mas, kalau sampean pakai ini cepat menyembuhkan. Maka kata para ulama, jaza dzalika, itu diperbolehkan, wa shahha shaumuhu, dan sah puasanya, alasannya lid darurat, karena darurat. Nah, kalau begitu maka dapat kita simpulkan bahwa kalau tetes mata darurat ataupun tidak darurat, karena tidak manfaat al-maftuh, hukumnya bebas, tetap tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau manfaat al-maftuh seperti telinga tadi ataupun hidung tadi, maka hukumnya dapat membatalkan puasa selama tidak darurat. Tapi kalau darurat, maka para ulama mengatakan jaza dzalika wa shahha shaumuhu, sah puasanya dan diperbolehkan memakai tetes telinga selama itu sangat-sangat dibutuhkan. Itu mungkin sekilas tentang hukum tetes mata, tetes telinga, ataupun vaksin yang dilakukan di bulan Ramadan. Semoga manfaat, semoga barokah. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.